Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Retmi Lanur dengan NIM F1E120021. Di sini saya akan menjelaskan sebuah uh, artikel yang berjudul Penerapan Teori Antrian pada Persimpangan Jalan dengan Traffic Light yang meminimalkan waktu tunggu antar fase. Ini jurnal banyak artikelnya yang ditulis oleh Nabila Kurrota Ayun dan Yuliani Pujiastuti, jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Baiklah, langsung saja pendahuluan. Untuk mengatur lalu lintas pada jalan raya yang digunakan lampu lalu lintas dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena kelancaran lalu lintas itu merupakan hal yang dibutuhkan hampir di setiap wilayah, baik di kota kecil dan kota besar seperti Surabaya. Apabila jumlah kendaraan berkembang berbanding lurus dengan jumlah peningkatan kendaraan, maka tingkat kesulitan untuk menciptakan kelancaran jalan raya juga semakin sulit. Kemacetan paling sering dijumpai pada lampu lalu lintas persimpangan. Persimpangan jalan adalah lokasi pertemuan atau persilangan dari dua atau lebih ruas jalan. Menurut Babi Khayal, the use of Queen theory of research and optimization of traffic on the signal control road intersection 2015, permodelan matematika arus lalu lintas saling berhubungan dengan peningkatan besar jumlah kendaraan dan dengan pertumbuhan infrastruktur perkotaan. Pada penelitian Riana pada 2014 membahas mengenai model waktu tunggu kendaraan pada salah satu jalan yang ada di persimpangan dengan kedatangan kendaraan berdistribusi Poisson dan memperhatikan sisa antrian. Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana model waktu tunggu dari persimpangan polisi istimewa dengan menggunakan teori antrian, di mana lalu lintas persimpangan polisi istimewa pada tiap siklusnya terdiri dari 3 fase. Kajian teori. Teori yang pertama, teori antrian, yaitu proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan waktu kedatangan kendaraan, menunggu dalam baris antrian, akhirnya datang waktu keberangkatan kendaraan. Tujuan dari teori antrian adalah meneliti proses antrian dalam rangkaian kejadian dari suatu sistem antrian yang terjadi. Kakiai 2014. Sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur pelayanan kepada pelanggan. Inti dari analisis antrian adalah antri itu sendiri. Timbul antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan, proses pelayanan, dan disiplin antrian. Distribusi Poisson. Percobaan Poisson adalah percobaan yang menghasilkan nilai-nilai bagi suatu perubahan acak X, yaitu banyaknya percobaan yang terjadi selama waktu tertentu. Distribusi dari perubahan acak Poisson X yang menyatakan banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama suatu selang waktu adalah F I pangkat min mu dikali mu pangkat X per X
untuk X sama dengan 1, 2, 3, di mana mu adalah rata-rata banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama selang waktu yang menyatakan. Uji distribusi Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji secara umum dari fungsi ekuivalen FA dan FB dan didasarkan pada perbandingan fungsi distribusi kumulatif sampel dengan fungsi distribusi kumulatif hipotesis. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah distribusi nilai-nilai sampel yang teramati sesuai dengan distribusi teoritis tertentu, normal, uniform, Poisson, atau eksponensial. Jika perbedaannya cukup besar dibandingkan dengan apa yang diharapkan dari suatu ukuran sampel tertentu, model teoritisnya akan ditebak dari Haitar 2002. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Jumlah n suku dari suatu deret matematika dilambangkan dengan Sn. Demikian diperoleh Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Un sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dibagi B. Atau Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah N. Dengan A yaitu suku pertama, yang B bedanya, N beda banyak suku, UN suku terakhir. Metode. Setiap pengendara yang akan melewati persimpangan polisi istimewa harus melewati lampu lalu lintas yang terbagi menjadi lampu merah dan lampu hijau. Sehingga dalam sistem lampu lalu lintas mengakibatkan adanya antrian. Sistem antrian di lampu lalu lintas polisi istimewa menggunakan disiplin antrian FIFO atau first in, first out, yaitu pengendara yang tiba terlebih dahulu akan keluar terlebih dahulu. Dalam hal ini akan dicatat jumlah kedatangan kendaraan yang memasuki antrian pada lampu hijau dan lampu merah. Kemudian akan dikumpulkan pada tiap fase lampu hijau dan lampu merah untuk dianalisa. Menguji distribusi yaitu distribusi jumlah kedatangan kendaraan yang memasuki antrian untuk memastikan hasil dugaan distribusi data sesuai dengan distribusi data yang diasumsikan pada teori antrian, yaitu distribusi Poisson ya, dengan bantuan software SPSS 22. Data yang dikumpulkan adalah banyaknya kendaraan yang masuk ke dalam antrian, durasi lampu hijau, dan durasi satu siklus. Adalah pembahasan untuk menghitung uji distribusi kendaraan mobil. Ini pengujian distribusi kedatangan kendaraan pada saat lampu hijau dan lampu merah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan data tersebut berdistribusi Poisson. Hipotesis H0 yaitu volume mobil tiap siklus berdistribusi Poisson. H1 volume mobil tiap siklus tidak berdistribusi Poisson. H0 ditolak jika SIG lebih kecil dari 0,05. Dari output aplikasi SPSS 22 diperoleh hasil sebagai berikut. Dilihat di sini jumlah nilai SIG-nya semuanya lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dengan demikian, distribusi volume kendaraan mobil tiap siklus berdistribusi Poisson. Yang selanjutnya, uji distribusi kendaraan untuk yang motornya. Pengujian distribusi kendaraan
kedatangan kendaraan pada saat lampu hijau dan lampu merah dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk memastikan data tersebut berdistribusi Paschen. Resisnya sama seperti tadi, H0-nya terdistribusi Paschen, H1-nya tidak terdistribusi. H0 ditolak jika SIG-nya lebih kecil dari 0,05. Sama menggunakan aplikasi SPSS 22 diperoleh nilai sebagai berikut. Dari tabel ini kita lihat nilai SIG-nya juga lebih besar dari 0,05 semua, jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dengan demikian, data ini terdistribusi Paschen. Mana baca? Selanjutnya, data statistik pada persimpangan polisi istimewa dalam kondisi steady state. Pada penelitian ini, terdapat dua jenis kendaraan, yaitu mobil dan motor dengan ukuran kendaraan rata-rata kendaraannya mobil 2 kali 4,25 meter, motor 0,7 kali 2 meter, di mana tiap kedatangan masing-masing di mana tiap kendaraan memiliki rank aman atau jarak aman antar kendaraan berupa rank depan 0,4 meter, belakang 0,4 meter, kanan 0,2 meter, dan kiri juga 0,2 meter. Sehingga diperoleh dimensi kendaraan yaitu untuk mobil 12,12 meter, untuk motor 3,08 meter. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini untuk mencari kapasitas kendaraan pada fase pertama, kan ada 3 fase tadi di awal. Ini yang pertama, dengan F-nya atau kecepatan rata-ratanya, kecepatan ini kecepatan antriannya 5,55 meter per second. Kemudian kita menghitung waktu setiap kendaraan melewati lampu lalu lintas sebagai berikut. Kecepatannya dibagi dengan bukan apanya tadi ini, dimensinya dibagi dengan kecepatan rata-rata sehingga diperoleh waktu kedatangannya. Dengan mempertimbangkan waktu tunggu kendaraan, lebar jalan, ukuran kendaraan, dan arah berbelok, dapat diperoleh hasil berikut. Hasil analisa kapasitas kendaraan pada Jalan Raya Darmo Utara menuju Jalan Raya Darmo Selatan pada fase pertama yaitu 35 mobil dan 75 motor, terbagi menjadi 2 jalur mobil dan 3 jalur motor. Pada jalan tersebut kapasitas mobil dan motor lebih besar dari volume. Oh ya, ini 75. 35 untuk mobil di Jalan Darmo Selatan, 75 untuk motornya. Tapi di sini yang di Jalan Darmo Utara didapat 54 mobil dan motor ada 100. Di jalan tersebut kapasitas mobil dan motor lebih besar dari volume mobil dan motor. Mungkin ini maksudnya kapasitas mobil dan motor yang di sini di Jalan Darmo Utara lebih besar dari yang di Jalan Darmo Selatan. Nah, kita di kapasitas kendaraan pada fase kedua, ini mungkin di hari keduanya, dihitung kecepatan rata-ratanya lagi masih sama. Hasilnya juga masih sama di sini.
Tapi mungkin yang beda itu dari pertimbangan waktu tunggu kendaraannya, lebar jalannya, juga dari ukuran kendaraannya dan arah berbelok. Mungkin di fase kedua ini arah berbeloknya tuh yang berbelok ke Darmo Selatan itu lebih banyak atau, atau sebaliknya. Dan hasil kapasitas kendaraan pada fase kedua eh, dari Jalan Darmo Utara menuju Jalan Darmo Selatan pada fase kedua yaitu 26 mobil dan 38 motor terbagi menjadi dua jalur mobil dan dua lajur motor. Pada jalan tersebut kapasitas mobil lebih rendah, lebih besar dari volume mobil. Sedangkan kapasitas motor lebih kecil dari volume motor dengan rata-rata sisa antrian 27 motor. Nah, selanjutnya ini sama, tapi yang analisis kali ini kapasitas kendaraan pada jalan Polisi Istimewa menuju Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Raya Darmo Selatan. Beda-beda ya jalannya. Kalau ini dari Jalan Darmo Utara ke Darmo Selatan. Ini Darmo Selatan ke Darmo Utara. Kalau yang ini dari Darmo Selatan ke Dr. Sutomo. Ini dari Darmo Selatan ke Darmo Utara. Ini dari Dr. Sutomo ke Darmo Utara. Ke Polisi Istimewa dan Raya Darmo Utara. Berarti ini simpang tiga, ini juga simpang tiga. Yang ini cuma satu jalur, yang ini ada dua jalur, dan ini tiga jalur. Dan hasil analisa pada fase ketiga, pada Jalan Polisi Istimewa menuju Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Raya Darmo Selatan, yaitu ada 22 mobil dan 32 motor sebagai terbagi menjadi dua lajur mobil dan dua lajur motor. Pada jalan tersebut, kapasitas mobil dan motor lebih besar dari volume mobil dan motor sehingga tidak ada kesantrian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terus saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.